ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah satu-satunya zat yang patut kita sembah. Tiada daya upaya melainkan atas pertolongan dan kehendak-Nya. Tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarganya, dan kita sekaligus umatnya yang telah membawa kegelapan menjadi terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan. Peserta didik yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk kepada materi iman kepada qada dan qadar, saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian bertanya dalam diri kalian sendiri, mengapa ya saya dilahirkan di Indonesia? Mengapa saya dilahirkan sebagai seorang yang bersuku Lampung? Kenapa saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Fulanah dengan ayah yang bernama Fulan? Mungkin kita sering bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan keadaan seperti itu? Nah, semua itu ada kaitannya dengan beriman kepada qada dan qadar. Iman secara bahasa bermakna al-imanu ma'rifatum bil qalbu wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jika kita dikatakan sebagai seorang yang beriman, maka kita sebagai seorang yang beriman harus memiliki 3 komponen dalam diri kita, yaitu meyakini akan adanya Allah, meyakini akan adanya rukun iman, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Selama ini kita mengetahui rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Apa yang melandasi bahwa kita percaya bahwa rukun iman ada 6? Berbicara tentang rukun iman, maka kita akan berbicara tentang sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini mengisahkan tentang perjumpaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang lelaki tua. Suatu ketika ada seorang lelaki tua yang datang nampak dari arah tidak kejauhan. Kemudian ia duduk bersimpuh di hadapan Rasul dan bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan Islam?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam itu engkau membaca 2 kalimat syahadat, engkau salat 5 waktu, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau naik haji jika mampu." Kemudian laki-laki tua ini membenarkan. Lantas ia bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, kalau begitu beritahu aku apa yang dimaksud dengan iman." Kemudian Rasul menjawab, "Iman itu engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada
kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada rasul-rasul Allah, engkau percaya akan datangnya hari kiamat, dan engkau percaya kepada qada dan qadar. Engkau benar, jawab laki-laki tua ini kembali. Lantas ia bertanya lagi, wahai Rasul, katakan kepadaku, kapankah datangnya hari kiamat? Kemudian Rasul menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku apa ciri-cirinya. Rasul menjawab, nanti suatu ketika umatku akan berjalan dalam keadaan compang-camping tanpa alas. Lantas laki-laki tua ini pergi, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah ia? Ia berani bertanya, lalu ia berani membenarkan. Rasulullah menjawab, ia adalah malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya sebagai seorang laki-laki tua. Dari hadis tersebut bisa kita jadikan hujah, pedoman bahwasanya rukun iman, poin-poin yang harus kita imani sebagai seorang muslim ada 6. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Apa itu pengertian dari qada dan qadar? Qada berarti ketetapan, peraturan, kehendak, dan perintah. Sedangkan qadar berarti kepastian, kehendak, atau ukuran. Secara istilah, qada berarti ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan yang telah Allah tetapkan pada zaman azali sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan contoh qada dan qadar? Kalau kita berbicara tentang qada, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya qada itu sesuatu yang telah Allah tetapkan pada zaman azali. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tepatnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan kolam. Apa itu kolam? Pena. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada kolam tersebut? Allah memerintahkan kolam untuk menulis segala sesuatu apa yang akan terjadi kepada manusia sampai dengan hari kiamat, yang telah tercatat di sebuah kitab Lauh Al-Mahfuz. Adapun contoh qada ialah Allah telah menuliskan segala sesuatu, telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi kepada umat manusia. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan kapan ia akan dilahirkan, bagaimana ia tumbuh, ia dilahirkan kepada ibu siapa, dengan ayah siapa, bagaimana Allah menetapkan rezekinya, dan bagaimana kematiannya tiba, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh qadar ialah perwujudan dari ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita. Misalnya, Allah telah menetapkan rezeki itu ada di langit, lalu Allah turunkan ke muka bumi ini. Lantas, bagaimana cara kita mengejar rezeki itu? Apakah hanya dengan duduk diam di rumah? Tidak. Contohnya saya tinggal di sebuah jalan di daerah Lampung, lantas saya bekerja di sebuah sekolah di SMA negeri. Allah menurunkan rezeki saya dari langit ke bumi ini melalui sekolah tempat saya bekerja. Apakah saya bisa mendapatkan rezeki saya hanya dengan berdiam diri di rumah? Tentu tidak. Maka saya harus berikhtiar untuk berangkat pagi, datang ke sekolah, melakukan tugas-tugas dan aktivitas saya sebagai seorang pendidik. Dan hasilnya Allah akan memberikan saya rezeki berupa gaji. Dalil terkait iman kepada qada dan qadar.
كل شيء خلقناه بقدر. Berdasarkan Quran Surat Al-Qamar ayat 49, Allah telah mengatakan sesungguhnya bahwasanya Allah telah menciptakan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Peserta didik yang ibu banggakan, tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini. Semua telah tercatat dalam sebuah kitab Lauh Al-Mahfuz. Bahkan sehelai daun pun yang gugur dari pohon, Allah telah mengetahui dan mencatatnya di kitab Lauh Al-Mahfuz. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ukurannya. Coba perhatikan, apakah selama kita hidup di dunia ini, matahari dan bumi saling bertemu? Bulan dan matahari saling bergesekan? Semua Allah telah tetapkan. Siang dengan terangnya, malam dengan gelapnya, silih bergantinya siang dan malam. Ada kehidupan, ada kematian, mengenai usia, mulai dari anak-anak tanpa memikirkan apa-apa, kemudian tumbuh menjadi anak remaja dengan segala bentuk sikap psikologisnya, kemudian dia tumbuh dewasa menjadi seorang muslim yang dibebani tanggung jawab dan lain sebagainya. Allah telah menetapkan semuanya sesuai dengan ukurannya. Bayangkan, itu wujud tidak hanya kategori kita beriman kepada qada dan qadar, tetapi itu sebagai salah satu bukti menandakan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu tunggal dan tidak ada duanya. Allah yang telah mengatur alam semesta sedemikian rupa. Allah halau hujan-hujan ke daerah yang tandus, kemudian menumbuhkan daerah tandus itu menjadi tempat yang subur dengan banyak kehidupan yang begitu indah dan luar biasa. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Berbicara tentang takdir, maka kita akan membahas takdir itu menjadi dua macam. Yang pertama, takdir mubram, dan yang kedua, takdir mu'allaq. Apakah perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq? Takdir mubram ialah takdir yang sudah tidak bisa diupayakan dengan sebuah ikhtiar. Sedangkan takdir mu'allaq ialah takdir ketetapan yang masih ada hubungannya dengan ikhtiar manusia. Adapun contoh jenis takdir mubram, yang pertama jenis kelamin. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, kita diciptakan Allah tidak pernah bisa memilih apakah kita harus terlahir dalam keadaan menjadi seorang perempuan atau menjadi seorang laki-laki. Ini merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Ini adalah hak kekuasaan Allah untuk menetapkan kita akan menjadi lebih baik menjadi seorang perempuan ataukah seorang laki-laki. Yang jelas keduanya memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa di mata Allah. Maka bersyukurlah atas nikmat jenis kelamin yang telah Allah limpahkan kepada kita. 2. Kematian. Allah telah menetapkan kematian kita sebelum kita Allah ciptakan dan lahirkan ke muka bumi ini. Jadi pada saat pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa menyesal kemudian menyalahkan kematian seseorang akibat dari pandemi COVID-19. Itu merupakan suatu pemahaman yang keliru. Mengapa? Karena Allah telah menetapkan kematian kita jauh sebelum Allah menciptakan adanya pandemi virus COVID-19 ini. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan terkena wabah COVID-19, maka itu adalah qadar Allah yang telah Allah ciptakan jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan penyakit atau wabah virus corona ini bukanlah sebuah makhluk yang bisa mempercepat atau memperlambat kematian kita.
Allah telah menetapkan kematian kita pada saat itu, namun melalui sebuah penyakit. Contoh yang ketiga yaitu orang tua. Kita juga tidak bisa memilih kita dilahirkan dari orang tua siapa. Kita tidak pernah bisa memilih apakah kita harus dilahirkan dari seorang orang tua yang kaya raya, sepasang orang tua yang cantik terkenal, atau keturunan ningrat. Tapi Allah telah menetapkan kita tanpa ada tawar-menawar untuk kita nikmati, untuk kita lakukan perjalanan prosesnya menuju ibadah Allah untuk berbakti kepada siapapun orang tua yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya terkait dengan takdir mubram. Contoh takdir mu'allaq yaitu takdir atau ketetapan Allah yang masih ada hubungannya dengan ikhtiar dan doa manusia. Adapun contohnya banyak sekali. Misalnya adalah kecerdasan. Allah menetapkan kita menjadi seorang yang berprestasi, tapi prestasi itu tidak akan pernah kita raih tanpa adanya usaha dan doa yang kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berikutnya yaitu rezeki. Allah telah menetapkan rezeki kita sampai dengan kematian kita. Jika telah datang kematian kita, itu artinya Allah telah mencukupkan rezeki kita selama kita ada di muka bumi. Dan apakah rezeki itu bisa kita dapatkan dengan duduk bermalas-malasan? Tentu tidak. Rezeki itu pun bisa kita peroleh dengan bentuk ikhtiar dan doa kita sebagai seorang manusia. Memang benar bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik dia seorang muslim maupun yang bukan muslim. Tapi apa bedanya kita dengan orang-orang yang non-muslim? Allah sama-sama memberikan rezeki kepada kita, namun bedanya adalah Allah memberikan keberkahan terhadap rezeki yang kita miliki. Dalam menyikapi takdir, Allah membagi manusia menjadi dua macam, yaitu al-musayyar dan al-mukhayyar. Apa itu al-musayyar? Yaitu orang-orang dengan takdir yang diperjalankan. Contohnya adalah yang tadi, kita ditetapkan menjadi seorang perempuan, fulan ditetapkan menjadi seorang laki-laki, tidak bisa memilih dan tawar-menawar. Kita tinggal memperjalankan ketetapan itu. Sedangkan al-mukhayyar yaitu kita diberi pilihan. Allah memberikan kita rezeki, menetapkan kita rezeki dengan sekian dan sekian. Lantas Allah memberikan kita pilihan bagaimana kita memilih rezeki itu, dengan cara hak apakah dengan cara yang batil. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini tidaklah luput dari manfaat. Semua Allah ciptakan tanpa keadaan sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Maka dengan kita mendapatkan manfaat dan faedah terhadap semua ciptaan Allah, maka itu harus menjadikan kita menjadi hambanya yang lebih bersyukur kepada Allah. Ingat para peserta didikku, bahwa semakin bertambah syukur kita, maka Allah pun akan semakin menambah nikmat kita. Yang kedua, hidup menjadi tenang. Mengapa Allah merahasiakan takdir kita? Mengapa Allah merahasiakan tentang kapan datangnya kematian kita? Bagaimana rezeki kita Allah turunkan? Seberapa banyak rezeki yang kita harus dapatkan sampai kita meninggal dunia? Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menjadikan kita tenang. Dengan Allah rahasiakan takdir, maka kita akan merasa tenang menjalankan ibadah, selalu yakin bahwa ibadah kita pasti akan diterima, dan merasa berharap bahwasanya ibadah kita untuk senantiasa bertambah semakin hari demi hari.
Meskipun pada saat kita berada di kandungan ibu kita pada usia 4 bulan, Allah telah meniupkan roh kita, dan pada saat itu Allah telah mengadakan perjanjian kepada kita. Bagaimana engkau dilahirkan, siapa orang tuamu, bagaimana rezekimu, jodohmu, bahkan kematianmu. Tapi semua Allah rahasiakan. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingat terhadap ketetapan dan perjanjian itu. Untuk apa? Supaya kita menjadi tenang menjalani kehidupan, namun tidak lalai terhadap kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga, menjadi hamba Allah yang ridho dan ikhlas. Dengan ketetapan yang telah Allah berikan, maka kita harus menerima dengan lapang dada, ikhlas tanpa harus mengeluh kenapa kita dilahirkan seperti ini, kenapa kita mendapatkan musibah seperti ini. Karena percayalah, apapun yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini pasti ada manfaatnya, ada hikmah di balik kejadian tersebut. Dan Allah adalah sebaik-baik penulis skenario kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Berikutnya, menjauhkan kita dari sifat putus asa. Dengan beriman kepada qada dan qadar, meyakini akan adanya ketetapan dan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, maka akan menjadikan manusia untuk tetap optimis, tidak berputus asa, selalu bersemangat bahwa akan ada pelangi setelah turunnya badai hujan. Dan berikutnya, dengan beriman kepada qada dan qadar akan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Karena semakin kita menyelami takdir-takdir Allah, maka kita akan semakin merasa bersyukur dan bertambah keyakinan kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan membahas tentang kaitan beriman kepada qada dan qadar dengan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Peserta didik yang ibu banggakan, dengan mempelajari iman kepada qada dan qadar, maka diharapkan kita senantiasa untuk tetap optimis. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu bisa kita upayakan dengan ikhtiar dan doa, karena tidak ada sesuatu yang bisa melawan takdir kecuali berperang dengan doa. Langitkan doa-doa kita terkait dengan kecerdasan kita, rezeki kita, dan lain sebagainya. Adapun dengan ikhtiar, maka kita harus senantiasa melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah. Apapun kita ikhtiarkan, tidak hanya dengan berpangku tangan duduk bermalas-malasan. Dan setelah ikhtiar dan doa kita lakukan, maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah lah sebaik-baik penentu dan pemberi ketetapan. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pemaparan materi mengenai iman kepada qada dan qadar. Ibu harapkan dengan mempelajari iman kepada qada dan qadar, maka kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah akan apa yang Allah tetapkan, baik itu sesuatu yang indah maupun sesuatu yang buruk, bahwa semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Baiklah, kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.